Pemirsa, mama pengendara motor menjadi korban jambret usai menjemput anaknya pulang sekolah di Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu di Kalideres, seorang ibu korban jambret keluarkan sayembara 10 juta rupiah bagi penemu pelakunya. Seorang wanita pengendara motor membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat itu menyalip korban, kemudian merampas tasnya. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Kayak ngikutin gitu ya? Iya, terus mau ke Mama Atan, kata saya gitu kan. Terus saya muter balik, tiba-tiba ngalangin saya jalan. Terus saya berhenti jadinya kan, karena dia di depan saya. Oh, diberhentiin gitu? Iya, terus tiba-tiba ke samping, maaf ya Bu, langsung dijamret tas saya. Oh. Kayak gitu. Akibat peristiwa itu, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizky Falu, VI News melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, nggak tahu ya jambret gitu. Yang hilang apa Pak? HP. HP senilai berapa Pak kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hanya satu malam, dua sepeda motor raib digondol pencuri di Ciracas, Jakarta Timur. Dua pelakunya beraksi dengan cara menggotong sepeda motor di saat pemilik rumah terlelap tidur. Kamera pengawas merekam aksi dua pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falu, VI News melaporkan. Seorang kepala sekolah hingga guru ngaji ditangkap polisi karena terlibat kasus pelecehan di Tangerang Selatan, Banten. Di Jakarta, polisi gelar olah TKP kasus pelecehan yang dilakukan seorang guru ngaji. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hadroh. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran. Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, VI News melaporkan.
Pelaku pelecehan seksual berinisial FA hadiri olah TKP kasus pelecehan seksual di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mempraktekkan saat mengajar para korban hingga melecehkannya. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Korban mengalami 2 kali pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap para pengajar agama yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Seorang balita berusia 13 bulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah meminum oli bercampur bensin. Sementara seorang anak di bawah umur ditangkap polisi usai ketahuan menjadi kurir narkoba. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Proses, biar masuknya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak pagi, lupa buang lah. Dia bangun, habis bangun itu mainan, habis mandi, mainan lagi, mainan tak apa-apa saja namanya anak kecil. Tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembautinya. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dua kurir narkoba yang sedang berboncengan menggunakan motor diringkus aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan para pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ganja seberat 2,9 kg yang disimpan dalam goodie bag merah yang disembunyikan di bagasi motor. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dari pelaku merupakan anak di bawah umur berinisial A, 16 tahun, yang putus sekolah, sementara AJ, 20 tahun. Diketahui para pelaku mengaku mendapatkan ganja dari bandar yang berada di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk. Barang bukti rencananya akan diedarkan di kawasan Pademangan. Kini, polisi tengah memburu bandar narkoba yang sengaja memberdayakan anak di bawah umur putus sekolah dan para remaja pengangguran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.